Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kedua ini kita akan membahas Dek, jangan tentang ribut ya. kasus Kita mau kedua dari tugas CGP kita, yaitu tentang seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagai besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Menurut murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil pada murid yang mengikuti les dengan guru tersebut, mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid yang lainnya. Bagaimana cara Anda menyikapi hal ini? Nah, pada kesempatan kali ini, yang berperan sebagai coach adalah Ibu Hosnilawati Marx, dan yang sebagai coach adalah saya sendiri, Andri Saputra, dan yang sebagai pengamat adalah Ibu Delvivia. Nah, untuk kegiatan ini akan kita mulai karena saya sebagai coach dan pengamat coachnya adalah Ibu Hosnilawati, berarti kami akan mulai kegiatan ini mulai dari sekarang. Oke, Pak Andri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oh, ada Andri. Silakan masuk, Andri. Silakan duduk. Di mana kamu mau duduk, Andri? Cari aja tempat yang kamu rasa nyaman di ruangan Ibu ini. Nah, di mana rasanya yang nyaman? Apakah di Iya, sebelah Bu. sana atau Oh sebelah iya, sini? Bu. Oh iya, Bu. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ibu berikan. Ya, sama-sama. Gimana kabar Andri hari ini? Alhamdulillah, Bu. Andri sehat. Bagaimana dengan kegiatan dengan Ibu, Bu? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Jadi kesehatan itu Andri nomor satu. Kalau kita sehat, pikiran kita bisa jalan. Tetapi kalau kita sakit, kita tidak akan sempat memikirkan apa-apa. Karena kita lagi tidak stabil atau tidak sehat. Nah, kalau boleh Ibu tahu nih, Andri kesini menemui Ibu nih, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan atau diceritakan? Iya, Bu. Apa Ibu punya waktu ya? Karena saya mau cerita nih, Bu, tentang kegiatan belajar yang ada di kelas, Bu. Karena saya merasa ada satu orang guru itu, Bu, memperlakukan saya itu tidak adil. Oh gitu. Ada kok Ibu punya waktu. Kebetulan saat ini nih Ibu lagi tidak ada mengerjakan tugas apapun. Jadi Andri bisa bercerita dengan leluasa apa yang Andri rasakan atau apa itu masalahnya. Iya, Bu. Guru tersebut Andri rasa tidak adil, Bu, kepada Andri. Oh, jadi Andri datang menemui Ibu ini karena Andri merasa ada salah seorang guru memberikan perlakuan yang tidak adil kepada Andri. Nah, kalau begitu, kira-kira Andri menemui ini tujuannya untuk apa? Oh, gini, Bu. Andri ingin mendapatkan keadilan sewaktu belajar di kelas, Bu. Oh gitu. Jadi, kamu merasa ada seorang guru bidang studi yang berbuat tidak adil kepada kamu pada saat proses pembelajaran. Apakah begitu, Andri?
Iya Bu, betul sekali Bu. Apa yang Ibu sampaikan. Nah, menurut kamu, ketidakadilan seperti apa yang kamu rasakan di kelas tersebut? Nah, begini Bu, Andri mau cerita dengan Ibu. Pada saat proses pembelajaran di dalam kelas Bu, Andri mendapatkan ketidakadilan dari seorang guru Bu. Karena guru tersebut eh, seperti membuka les privat gitu Bu, untuk mata pelajaran yang dia ajarkan. Dan teman-teman di dalam kelas itu Bu, semuanya hampir sebagian besar Bu mengikuti les dengan guru tersebut Bu. Oh gitu, berarti guru kamu yang mengajar di kelas kamu itu ada yang membuka les privat dan hampir semua teman kamu itu ikut les dengan guru tersebut. Sementara kamu tidak. Apa seperti itu? Iya Bu, betul sekali. Terus bagaimana Bu? Nah, apalagi yang kamu rasakan pada saat itu, Andri? Nah, yang saya Andri rasakan tuh Bu di dalam kelas, gimana ya Bu mau menceritakannya? Gini Bu, guru tersebut seperti selalu melakukan apa namanya Bu, menyindir-nyindir gitu Bu. Karena Andri itu tidak ikut les Bu dengan beliau. Jadi dalam aktivitas belajar di dalam kelas, Andri merasa jadi tidak enak Bu. Jadi kamu merasakan selalu disindir atau sering disindir oleh guru tersebut sewaktu belajar di dalam kelas. Gitu ya, Pak Andri? Iya Bu. Terus ada lagi Bu yang lain Bu. Bukan disindir aja Bu. Andri terus merasa juga Bu, nilai yang diberikan guru tersebut kepada Andri itu kayaknya tidak adil gitu Bu. Tidak adil, nilainya tidak adil. Kok bisa seperti itu? Apa bisa kamu jelaskan lagi sama ibu? Oh, bisa sih Bu, tapi Ibu jangan cerita ke yang lain ya Bu. Karena Kenapa? Andri takut Bu, nanti gurunya marah dengan Andri. Karena Andri merasa nilai yang diberikan kepada Andri itu tidak adil. Dan kawan-kawan yang ikut les dengan beliau, dengan guru tersebut, nilainya selalu lebih baik daripada Andri, Bu. Padahal di dalam kelas, Andri aktif kok, Bu, belajar dengan ibu tersebut. Nah, jadi Andri bilang tadi, ibu janji ya, tidak bilang sama yang lain. Nah, ibu janji, ini pembicaraan kita berdua saja. Jadi, perlakuan yang tidak adil yang kamu bilang tersebut, dari segi nilai itu juga ya? Iya, Bu. Jadi bagaimana, Bu? Nah, sekarang ibu bertanya lagi ya sama Andri. Kenapa Andri itu tidak ikut les privat dengan bapak tersebut? Oh, itu, Bu. Sebenarnya Andri mau aja, Bu, ikut les privat dengan ibu tersebut. Tapi Andri tidak bisa ikut les, Bu, karena banyak faktornya, Bu. Salah satunya mungkin karena rumah Andri jauh, Bu, dari sekolah. Yang kedua, kendaraan di rumah itu cuma satu, Bu. Dan itu pun terkadang selalu dibawa ayah, Bu, untuk pergi bekerja. Jadi, orang tua Andri tidak bisa mengantar Andri untuk pergi ke les lagi, Bu, kalau sudah pulang dari sekolah. Karena ayah pulangnya sore, Bu. Oh gitu. Jadi sebetulnya kamu mau ikut les, tapi karena orang tua tidak bisa mengantarkan kamu ke tempat les ke rumah bapak tersebut, makanya kamu tidak ikut les di tempat bapak tersebut. Begitu, Andri?
Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih. Tadi di awal pembicaraan kita, kamu mengatakan bahwa kamu ingin mendapatkan keadilan. Iya, Andri? Halo? Halo? Oh, iya Bu. Ingin mendapatkan. Jadi Nah, ya Ibu Bu, ulangi ya. ya Bu. Jadi sebetulnya kamu ini sebetulnya mau ikut les. Tapi karena orang tua tidak bisa mengantarkan kamu ke tempat les, makanya kamu tidak bisa ikut les. Nah, seperti itu, Andri. Iya Bu, saya ada rencana Bu mau ikut les dengan ibu tersebut. Oke, nah sekarang Ibu tanya lagi ya. Tadi di awal pembicaraan kita ya, kamu mengatakan bahwa kamu ingin mendapatkan keadilan. Apakah seperti itu? Apa iya seperti itu, Andri? Iya Bu, betul. Nah, kira-kira apa jalan keluarnya menurut kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu dia Bu. Kalau Andri lihat Bu dari masalah yang Andri ceritakan dengan ibu, Andri ada dua rencana sih Bu yang ingin dilakukan. Oh, dua ya. Kalau boleh Ibu tahu, rencana kamu itu apa aja nih? Eh, kalau yang pertama itu Bu, Andri rencananya Bu pengennya apa ya Bu, curhat dulu dengan orang tua. Kalau Andri itu tidak mendapatkan keadilan di kelas dari seorang guru yang disebabkan karena Andri tidak ikut les privat, Bu, dengan guru tersebut. Sehingga nilai Andri saat ini, Bu, rendah. Sementara nilai Oh, kawan-kawan Andri yang lainnya yang ikut les itu, Bu, nilainya bisa tinggi-tinggi dan bagus. Begitu, Bu. jadi itu rencana yang pertama ya, Andri. Kalau itu Iya, rencana Bu, pertama, betul. Itu, Bu. berarti rencana yang keduanya apa? Nah, saya akan mencoba, Bu, rencananya menemui guru tersebut. Dan saya akan buat janji untuk bisa membahas permasalahan ini dengan guru tersebut. Bagaimana, Bu? Oke, jadi Ibu tekankan lagi ya, atau ulangi. Jadi rencana kamu yang pertama akan curhat kepada orang tua tentang apa yang kamu rasakan atas perlakuan yang tidak adil yang kamu terima dari guru tersebut. Itu yang Iya, pertama Bu. ya, Andri. Iya, Bu. Nah, Betul, Bu. itu. Nah, kemudian apakah menurut kamu dengan curhat sama orang tua akan bisa menyelesaikan masalah ini? Memang orang tua itu memang tempat kita mengadu atas segala permasalahan yang terjadi pada kita. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, apakah menurut Andri dengan curhat sama orang tua akan bisa menyelesaikan masalah Andri? Tadi Eh, Andri sudah cerita dengan Ibu kalau kamu itu tidak bisa ikut les karena orang tua tidak bisa mengantarkan kamu ke tempat les. Kan itu tadi, Andri. iya, Bu. Tapi gimana ya, Bu? Orang tua Andri itu pemarah, Bu. Suka emosian. Kalau Andri cerita nanti pasti akan masalahnya semakin besar ya, Bu. Dan orang tua Andri akan datang ke sekolah dengan marah-marah dengan guru tersebut. Jadi Andri jadi malu juga ya Bu, jadinya dengan teman-teman yang lain. Ya, bagus. Coba Andri pikirkan lagi baik-baik. Gimana sebaiknya? Oh iya Bu, gini aja ya Bu, bagusnya setelah
Andri pikir ulang, Andri tidak akan cerita lah Bu dengan orang tua, tetapi Andri akan coba untuk menemui gurunya bersangkutan aja Bu. Menurut Ibu Nah, bagaimana Bu? mantap. Jadi, bagaimana langkah-langkah Andri untuk menemui guru tersebut? Nah itu dia Bu. Kalau Andri sih Bu akan menemui guru yang bersangkutan itu dan selanjutnya akan membuat janji dengan guru tersebut. Selanjutnya, Andi akan bertanya kepada guru tersebut, kenapa di dalam kelas selalu ibaratnya tuh nyindir-nyindir Andri. Mungkin tidak Andri sih Bu yang disindir, tapi kan Andri merasa disindir gitu. Terus Andri merasa tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil dengan sikap guru tersebut di dalam kelas. Dan nilai Andri kok rendah, sementara Andri sementara teman-teman yang lain ikut les, nilainya selalu bagus, Bu. Oh, gitu. Sip, mantap. Komunikasikanlah dengan baik, ya Andri. Komunikasikan dengan baik dengan bapak tersebut. Kemudian, apa komitmen kamu Andri? Dan rencana tindak lanjut kamu setelah ini apa? Oh, begitu, Bu. Rencananya sih, Bu, dilaksanakan indikator kinerja nggak kena. serta akan mengkomunikasikan permasalahan ini, Bu, dengan beliau. Sehingga Andri juga merasa belajar di dalam kelas itu nyaman dan mengasihkan seperti sebelumnya. Dan Andri pun bisa mengikutinya dengan baik, Bu. Karena kalau disindir-sindir terus, Bu, di dalam kelas kan tidak enak, Bu. Jadi apa yang diajarkan guru tersebut tidak bisa lengket, Bu, ke apa namanya ke pikiran kita, Bu, masuk ke otak kita, Bu. Jadi nanti takutnya Andri pada saat belajar atau pada saat ujian, ulangan harian atau ujian semester nanti jadi rendah, Bu, dengan beliau, Bu. Padahal Andri sangat menyukai, Bu, materi yang diberikan oleh guru tersebut. Iya, iya, iya. Oke, bagus. Pintar anak ibu. Pintar kamu Andri. Nah, sekarang untuk menjumpai bapak tersebut, apakah kamu akan pergi sendiri atau siapa yang akan kamu ajak untuk dapat membantu kamu dalam menjalankan komitmen ini? Setelah dipikir-pikir, Bu, dan dilihat juga, Bu, kayaknya teman yang cocok itu, Bu, untuk dibawa dan berdiskusi dengan guru tersebut, Delvivi ya, Bu. Karena beliau juga dekat dengan guru tersebut dan beliau juga adalah murid kesayangan beliau juga, Bu. Jadi Andri rasa teman yang cocok itu membantu Andri dalam menyelesaikan atau menyelesaikan masalah ini kayaknya Delvivia bisa menolong, Bu, untuk menyelesaikan masalah untuk menemani Andri ke sana, Bu. Biar nanti saat Andri menyampaikan apa yang ingin disampaikan, Delvivia juga bisa menambahkan, membantu, Bu. Kan Delvivia kan murid kesayangannya, Bu. Ya, mantap. Kamu memang mantap. Pandai memilih teman. Semoga apa yang sudah kamu rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Andri. Kemudian, apakah ada lagi yang akan kamu ceritakan kepada ibu atau yang akan kamu jelaskan? Sebenarnya ada sih, Bu, tapi kayaknya cukup itu aja dulu, Bu, karena itu sih, Bu, masalahnya di dalam kelas sekarang ini, Bu. Karena Andri merasa tidak nyaman aja, Bu, karena disindir-sindir terus. Kalau gitu, Bu, Andri rasa tidak ada lagi ya, Bu. Dan terima kasih ya, Bu, Ibu sudah mau menerima curhatan Andri. Ya, semoga sukses ya. Ya, Bu, dan Andri pun, Bu, sekarang kayaknya sudah jelas, Bu, apa yang akan Andri lakukan untuk mungkin
berjumpa langsung dengan guru tersebut. Baik Bu, terima kasih Bu sudah mendengarkannya Bu, curhatan Andri. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan ya Bu mendengarkan curhatan Andri selanjutnya. Karena Ya, kayaknya, sama-sama. Tetap oh, semangat ya, Andri. oh ya Bu, terima kasih. Baik Bu, kalau begitu Andri permisi dulu ya Bu, karena sudah belnya masuk. Nanti kebetulan Andri masuk dengan guru tersebut Bu. Nanti takutnya ibunya marah lagi dengan Andri Bu karena terlambat masuk. Terima kasih ya Bu, sudah banyak membantu dan menerima curhatan Andri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati. Ya Bu, permisi ya Bu. Ya, silakan ke kelasnya. Baik, Kalau itulah tadi hasil diskusi dialog yang disampaikan oleh coachnya Ibu Hosnilawati dan coachnya adalah Andri Saputra. Nah, untuk hasil pengamatannya, apa yang kami lakukan, dialog yang kami lakukan akan disampaikan oleh Ibu Delvivia. Kepada Ibu Delvivia dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Andri. Alhamdulillah kegiatan coachingnya berjalan sangat baik sesuai dengan alur Tirta, di mana isi Tirta itu alurnya ada 4, ada tujuan, yang kedua ada mengidentifikasi masalah, yang ketiga ada rancangan aksi, dan kemudian ada yang keempat tanggung jawab. Dari apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dipraktekkan oleh Bu Hos dan Pak Andri, maka diambil kesimpulan yang pertama mengenai langkah dalam model Tirta. Yang pertama adalah tujuannya. Dalam tujuan itu memuatkan penyampaian tujuan coaching tadi, dan coach sudah melakukan Vivi lagi apa dah? Tunggu. Lagi ini. Ah? Ya, Vivi lagi. Dari apa yang disampaikan Bu Hos dan Pak Andri, jadi hasilnya sangat baik karena sudah memuat yang pertama tujuan dari coaching itu sendiri. Dari pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Hos sebagai coach, menggali, menanyakan kepada Pak Andri sebagai coach, di salah satu pertanyaannya adalah, jadi kamu datang menemui Ibu saat ini tujuannya apa, Andri? Jadi coach berusaha untuk mengarahkan coach apa yang menjadi tujuan dia dari pertemuan ini. Kemudian Andri sebagai coach menyampaikan dia ingin keadilan, dia ingin ini loh masalahnya di dalam kelas yang dia hadapi. Dan penyampaian coach menyampaikan pesan pembuka dan coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapainya itu dengan jelas sekali. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi. Di sini mengidentifikasi itulah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensial coach. Jadi coach Ibu Hos sudah berusaha untuk menggali potensial atau permasalahan yang terjadi yang dihadapi oleh coach gitu. Dengan bertanya, menurut kamu keadilan seperti apa yang dirasakan oleh Andri ini di dalam kelas gitu. Kemudian apa lagi yang kamu rasakan? Jadi digalinya, mengidentifikasi permasalahan. Dari kemudian ditanya lagi, kenapa Andri tidak ikut les? Karena tadi Andri bercerita bahwa dia dicuekin guru, dia kemudian mendapat nilai yang tidak adil, kemudian salah satunya mungkin kata Andri tadi bahwa dia tidak ikut les gitu. Jadi coach kembali bertanya, kenapa kamu tidak ikut les? Jadi Andri menjelaskan bahwa dia tidak ikut les karena ada kendala dari orang tuanya gitu, dengan motornya yang satu, bapaknya yang menggunakan untuk bekerja.
Jadi menggali potensi atau permasalahan yang terjadi pada koci, dan itu sudah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan mampu mengeksploitasi koci tadi untuk mengungkapkan permasalahannya. Kemudian rencana aksi, yang ketiga rencana aksi. Di sini coach sudah berusaha untuk memancing, sudah melakukan pemancingan. Apa sih rencana yang akan kamu lakukan dengan permasalahan ini tadi, kemudian apa yang akan kamu lakukan. Seperti yang ditanyakan oleh coach dengan pertanyaan terbukanya, menurut kamu kira-kira apa nih jalan keluarnya menurut kamu untuk menyelesaikan masalah kamu ini gitu. Jadi tadi coach sudah berusaha untuk menanyakan itu dan berhasil coach untuk mengungkapkannya gitu. Jadi di sini artinya Bu Host sebagai coach memberikan pertanyaan terbuka dan relatif mengarahkan pada keputusan yang diambil oleh coach. Jadi kata coach tadi, saya ada dua nih Bu, akan saya lakukan. Yang pertama bicara dengan orang tua. Yang kedua tadi saya berusaha untuk menyelesaikan sendiri, menemui bapak itu gitu. Jadi keduanya ini di mana posisi coach sudah berusaha mengarahkan coach dan coach terpancing untuk ini loh yang akan saya lakukan. Jadi coach pun mengarahkan mana yang terbaik yang akan dilakukan oleh coach. Nah, jadi akhirnya coach mengambil keputusan, oh saya inginnya begini, biar saya sendiri ya Bu yang mengungkapkan, menyelesaikannya. Kemudian yang menjadi tanggung jawab di sini memberi pertanyaan umpan balik mengenai komitmen. Jadi apa loh komitmen yang akan dilakukan, kapan kamu akan melaksanakan, itu sudah dilakukan oleh coach dan memancing coach untuk mengungkapkannya. Secara keseluruhan, praktek ini sudah menjadi sebuah coaching yang baik dan bisa menjadi inspirasi untuk guru lain. Terima kasih kepada Bu Host dan Pak Andri yang memberikan kesempatan untuk menyaksikan praktek ini. Kembalikan ke Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.